Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalannya, menghidupkan sunnahnya, dan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tentang umat yang terbaik. Rata-rata hafal ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kuntum, kamu sekalian, khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini untuk manusia. Subhanallah.
sebagian mufassir menjelaskan ada memang ini mengenai para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah generasi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Subhanallah ya. Ini ada kriterianya ternyata. Siapa umat yang terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Apa sebabnya? Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada sesuatu yang baik menurut Allah dan Rasul. Kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling mudah, seorang ayah punya anak 4, wanita 2, laki-laki 2. Yang laki-laki sekolahnya tinggi-tinggi, yang wanita kadang-kadang mentok, paling mentok S1 misalkan. Ada laki-laki bisa sampai S3, S4 ya. Ada S4 ya? Nggak ada ya. Profesor S berapa? Nggak ada yang tahu ya. Saya juga nggak tahu. Ternyata biaya yang dikeluarkan untuk menyekolahkan anak laki-laki lebih besar kan? Karena pendidikannya lebih tinggi ketimbang anak perempuan. Ternyata ketika ayahnya meninggal, dapat warisannya berapa perempuan? 4, setengah dari laki-laki. Saya mau nanya, adil nggak? Kenapa? Kayaknya enggak. Adil nggak? Adil kata siapa? Ini nggak bohongan memang. Ada di negeri ini itu sudah lama ya. Jadi menyamakan, ya Allah itu tidak adil. Masa perempuan yang tidak sekolah ya, biayanya kan nggak keluar banyak katanya. Ya, terus tahu-tahu dapat warisan separuh, mendingan disamain. Kalau misalkan orang ngasih warisan disamakan, adil nggak? Kan anak tuh semuanya. Kenapa mesti dibeda-bedain? Mohon maaf kalau menurut ini akal manusia, disamakan kan adil, betul nggak? Ya kan? Baik nggak? Baik. Semuanya anak, nggak ada yang dibeda-bedain. Tapi ternyata menurut pandangan Allah tidak demikian. Nanti bisa dibuka ya masalah waris itu di surat An-Nisa. Mulai dari ayat berapa tuh? 7 apa 89 pokoknya setelah 9 10 ke sono. Itu luar biasa. Allah sampai ngatur masalah waris ini buat laki-laki berapa, buat suami berapa. Kalau si istri meninggal, ternyata suami dapat bagian. Luar biasa. Kalau memang betul itu harta istri. Manusia yang melaksanakan perintah Allah dengan menjalankan ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia kepada yang baik. Sholat ya, yalah. Kita sholatlah ketimbang nongkrong gitu kan, ada. Karena mohon nih perlu digarisbawahi. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bahasa sekarang apa? Yang paling mudah. Dakwah ya. Dakwah itu bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kiai, tapi semuanya Allah suruh. Jangan, oh ini biarin aja itu mah tugasnya ustaz, tugasnya kiai insyaallah. Ya, di dalam surat apa tuh? Surat An-Nahl. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia itu ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Ajak manusia ini supaya dekat dengan Allah. Ajak manusia ini supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Bil hikmah. Ini caranya sebetulnya. Yang disuruh bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tapi dakwah ini kewajiban kita. Pedagang bisa berdakwah dengan cara menjadi pedagang yang baik. Kalau dagang jangan nipu. Iya. Boleh nggak pedagang nipu? Boleh nggak? Boleh nggak dagang nipu? Nggak boleh. Kenapa? Hah? Karena merugikan orang. Loh, kan saya dapat untung. Memang ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Luar biasa. Allah menjelaskan itu dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masya Allah. Kadang-kadang sepele. Ini ada survei. Saya punya kakak di Bandung itu, setiap beli selalu ditimbang di rumah, karena di rumah ada timbangan. Rata-rata di pasar kurangnya 2 ons sampai 3 ons, tapi timbangannya sama. Yang salah apanya itu? Timbangannya atau orangnya? Hah? Orangnya ya. Padahal untungnya, mohon maaf, kalau orang jual sayuran curang 1 ons atau 2 ons, misalkan yang dijual 10.000, paling berapa? 1.000 kan? Tapi tempatnya neraka. Yang celaka lagi apa? Ini mohon maaf, kadang-kadang ini sepele ya. Kalau dia beli minta ditambah, tambahin dong gitu. Ini jangan dikira enteng. Itu dalam Al-Quran Allah sebutkan tadi. Kalau dia beli minta nambah, tambahin dong gitu. Tapi kalau dia nimbang buat orang lain, dia berlaku curang. Kenapa? Dia tahu kalau orang lain nimbang ini pasti dikurangin ya, maling dibodohin gitu kan. Udah tahu ya. Makanya dia minta nambah. Apakah dia menyangka kalau dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah? Luar biasa. Maka seseorang pedagang kalau dia berdakwah ketika dagangnya, jujur dalam dagangnya, kelebihan kekurangan disebutkan, memang jarang juga begitu. Rasulullah SAW kalau beliau berjualan, ya, ini saking larisnya. Dan itu yang menjadi saksinya adalah pembantunya dari Siti Khadijah. Siapa namanya? Maisarah ya. Jadi silakan yang mau beli. Ini cacatnya, lebihnya disebutkan di sana. Harganya saya
Pokoknya dari sananya misalkan 10.000, Bapak terserah mau bayar berapa. Ada nggak yang jualan begitu sekarang? Ya, di toko-toko, Pak ini harga aslinya 10.000, silakan Bapak mau beli berapa aja. Ada nggak? Dapat atau dijual. Iya. Pas ditawar Pak berapa? 10.000. Wah belum dapat Pak, modalnya aja belum dapat. Kan udah dapat untung. Iya. Betulan itu Pak. Iya. Jalan aja dijual. Nauzubillah min dzalik. Dia tidak seberapa melakukan itu, padahal jaminannya nanti di akhir. Maka celaka tuh. Allah memulai dengan kata al-mutaffifin, orang yang curang. Wailun. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, bimana ay adzabun, azab buat orang yang curang. Kalau memang dalam hadis yang sahih dijelaskan, pedagang yang jujur itu jaminannya surga. Mending jadi pedagang jujur, mending jadi pegawai jujur. Pegawai jujur kayaknya dia. Ini kalau dilihat mukanya kebanyakan pedagang kayaknya. Ada yang pedagang di sini? Ya. Nggak ada ya. Ya. Saya juga sama pedagang. Saya jual beli sama Allah. Ada yang jual beli sama Allah sini? Hah? Nggak ada. Ini nggak ada yang jual beli sama Allah? Ada. Ya Allah Rabbi. Ini udah jam berapa jam? Udah ngantuk nih. Ada yang jual beli dengan Allah nggak di sini? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Surat apa nih? Yang hafal di sini. Surat apa lagi ya? Surat Sof. As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan ala tijaratin, terhadap perniagaan, tunjikum min adzabin alim, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab Allah yang sangat pedih. Subhanallah. Jual beli, kita iman kepada Allah, Allah bayar dengan yang mahal. Apa tuh? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah. Allah balas dengan surga. Maka Allah bertanya, maukah aku tunjukkan pada kalian perniagaan yang tidak pernah rugi, bahkan tunjikum min adzabin alim. Apa tuh? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah itu jual beli. Maka siapapun yang tidak yakin kepada Allah, alhamdulillah minta. Jadi jangan sampai kita mengotori keimanan kita dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kan selesai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau orang kafir berbuat kebaikan, diterima nggak sama Allah? Diterima nggak? Hah? Nggak? Diterima? Ada diam. Udah nggak usah dilanjutkan berarti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perniagaan yang menguntungkan tadi. Apa tuh tu'minuna billah wa rasulih. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah jual beli kita dengan Allah. Allah akan membayar mahal siapapun yang istiqamah di dalam jual beli ini. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, dan dia istiqamah, bahkan Allah siapkan, beri kabar dia gembira dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Surat Fussilat ayat 30-an. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu.
Sampai begitu luar biasanya orang yang istiqamah ketika dia mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendiriannya, tidak pernah berubah walaupun godaan demi godaan banyak. Yang godaan iman itu lebih besar, Pak. Orang yang beriman jangan dikira godaannya sedikit. Orang mau sholat godaannya besar, besar. Ini ketika Adam dikumandangkan, setan kabur. Ya, makanya ketika Adam, alhamdulillah dengar itu Allah Akbar, dijawab lagi. Ya. Bahkan lagi rapat pun semua berhenti. Adam, Allah Akbar, dijawab. Cuman selesai Adam, setan datang lagi. Mari kita lanjutkan rapatnya. Ya. Rapatnya dilanjutin lagi. Udah ntar aja sholatnya. Pas qomat dalam hadis sahih, setan pergi lagi. Qomat selesai, datang lagi tuh setan. Dalam barisan saat tidak lurus, tidak rapat. Padahal itu merupakan kesempurnaan seseorang di dalam sholat. Maka Rasulullah SAW, ada orang yang tidak lurus dalam barisan, beliau meluruskannya dengan pedang. Jadi siapa yang agak ke depan, mencolok orang lain lurus, dia ke depan, itu juga tidak boleh. Sampai Rasulullah SAW menjadikan dalam hadis itu, kalau kalian tidak lurus di dalam saf, maka kalian satu sama lain akan saling bertolak belakang. Di dalam Sahih Muslim. Jadi luar biasa. Orang-orang beriman itu godaannya juga besar. Maka buat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu juga bukan hal yang mudah. Tapi itu harus ditegakkan. Ayat yang tadi dalam surat Al-Imran, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, perkara yang baik, yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, pasti baik sebetulnya. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti baik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sudahlah, apapun yang datang dari Allah terima. Apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya jauhi. Insya Allah selamat. Yang keduanya, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang terbaik, sebab kalian wa tanhauna 'anil munkar. Apa tuh? Kalian melarang dari perkara-perkara yang munkar. Kalau di masjid ini jamaahnya ada 1000, yang bersihin 10 orang, yang ngotorin 990 orang. Ini masjid bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Kotor. Ini jamaahnya ada berapa kalau penuh? Banyak sekali. Banyak ya. Saking gak mau ngitungnya banyak. Ya banyak itu, pusing. Saya katanya punya cerita nih, Bu Nawas. Masa Bu Nawas itu ditanya, berapa jumlah bintang di langit? 1 juta. Ya, Bu Nawas itu kan terkena cerdasnya katanya. Ketika dipanggil oleh seorang sultan, kalau kamu betul orang yang cerdas, coba berapa jumlah bintang di langit? Kata Bu Nawas, coba 1 juta. Ini raja yang nanya, nggak percaya. Kamu nggak ngitung apa, tahu mana dari 1 juta? Kalau Tuhan tidak percaya, silakan hitung sendiri. Nah, itu yang mungkin tadi suruh hitung sendiri nanti. Ya, yang jelas memang kalau di masjid ini lebih banyak yang ngotorinnya ketimbang yang bersihinnya, dijamin kotor. Ini
ini mungkin yang bersihin masjid ini ada berapa orang? Cuma 5 orang. Bersih nggak? Bersih nggak masjid ini? Bersih. Bersih. Padahal yang bersihin cuma 5 orang. Kenapa bersih? Hah? Kenapa? Betul, karena dijaga kebersihannya. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, kasih tahu. Ini Baitullah, ini masjid, ini rumah Allah. Tapi kalau didiamin, buang sampah sembarangan didiamin, kotor, bau. Dan itu mengundang penyakit. Kalau sampah sudah di mana-mana, kalau kotoran sudah di mana-mana, jangan salah. Itu bisa mendatangkan penyakit yang lebih besar. Kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, kalau kemaksiatan itu dibiarkan, maka itu bisa mengundang murkanya Allah, bahkan bisa mengundang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul liqab. Insyaallah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian akan azab yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau lingkungan kotor kumuh yang kena penyakit, apa orang yang ngotorin saja atau orang yang tidak punya dosa pun bisa kena? Bisa kena semuanya. Mohon maaf, ini yang paling mudah sebetulnya. Saya bukan perokok. Kalau ada satu orang di situ merokok di rumah, misalkan, satu orang merokok di situ, ada istrinya, ada anaknya, dia ikut menghisap asapnya ya, ikut kena nggak dampaknya? Kena nggak? Kan dia nggak merokok. Mestinya kan cuma yang merokok saja yang kena penyakit, tapi ternyata yang tidak ikut merokok, bahkan yang fasik, itu jauh lebih berbahaya. Ternyata memang begitu. Kalau kita membiarkan kemaksiatan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, itu juga sama dengan kita mengundang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat syadid, sangat keras iqabnya, siksaannya, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak fenomena yang terjadi sebagai peringatan buat kita, baik gempanya, tsunami-nya, jatuh pesawat, kebakaran hutan. Mestinya itu menjadi ibrah buat kita, mengintrospeksi diri. Lebih jauh lagi, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Amar ma'ruf nahi munkar yang disebut umat yang terbaik ini harus dilandasi di akhir ayat. Ciri yang ketiganya, wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Subhanallah. Ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang amar ma'ruf nahi munkar tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, diterimakah? Diterima? Hah? Lu nggak beriman, nggak bakalan sampai kapanpun nggak bakalan diterima. Itu udah jelas. Dzalika bi anna alladziina aamanu, dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqq. Itu perbedaan. Kenapa tidak diterima?
orang kafir itu mereka mengikuti sesuatu yang batil, nggak bakalan ketemu. Maka iman itu menjadi landasan. Kalau orang nggak beriman, ya nggak bakalan diterima walaupun berbuat baik. Saya sedekah, ada orang sedekah 100 miliar, banyak nggak 100 miliar? Tapi nggak beriman, diterima nggak? Lo kan banyak Pak, masa nggak diterima? Tetap aja nggak bakalan diterima. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah hapus amal, nggak ada gunanya. Jadi orang kafir kalau dia tidak beriman, neraka tempatnya. Innal ladzina kafaru. Salah. Nah, coba salah surat Al-Bainah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau mengkritik juga boleh. Ada? Nah ini yang depan kayaknya. Mau mengkritik? Oh iya. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menambahin? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita tutup. Sudah jam 1. Nggak ada? Pada ngantuk kan? Kalau oh, ada. Nambahin Pak ya? Masalah hukum jual beli. Oh iya. Ya kita kan hukum jual beli syaratnya suka sama suka ya kan. Kalau yang dia berani harga sias, tapi kita jual harga lebih dari target dari harga itu ya. Ya isinya hukumnya apa mas? Ada masalah? Oke. Jual beli ini. Masalah gitu lah. Jual beli ini sesuatu yang diperbolehkan. Betul nggak? Kalau saya beli barang, harganya mohon maaf, ini harganya berapa? Harga belinya? 700. 10.000 misalkan Pak ya. 10.000. Kalau aqua botol, yang botol kan 3.000 paling mahal ya. Coba di Indomaret kayak gitu, tempat-tempat begitu, 3.000 gitu. Itu harganya. Kita sudah tahu nih, dia dijual segitu, ada untung nggak? Ada untung dong. Kalau aqua itu saya jual 100.000 boleh nggak? Boleh nggak? Kalau emang dia mau, Lah iya. nggak ada masalah. Namanya jual beli, itu kan jual beli bukan maling. Saya mau ngambil untung berapapun silakan. Pertanyaannya ada yang beli nggak? Itu aja. Aqua, botol aqua yang lain 3.000 ini 100.000. Kapan lakunya? Tapi ternyata ada yang jual begitu. Botol aqua yang biasanya 3.000 itu di Hotel Grand Mulia harganya 50.000. Mahal nggak? Mahal. Ngapain kita beli ke sana Pak? Yang deket aja kan gitu. Tapi boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kita menjual, karena sistem jual beli sebetulnya pertama tidak ada unsur penipuan. Lebih bagus lagi kalau Bapak menjual ini barangnya harganya sekian. Silakan lu mau nambah berapa, mau ngasih berapa. Kan sudah dihitung mungkin harga pokoknya dengan biayanya dan lain sebagainya, keluarlah harga. Sebenarnya berapa kalipun harga yang ditetapkan boleh, asal dia tidak menzalimi. Pertanyaannya, kalau aqua ini cuma satu-satunya dan semua orang membutuhkan, harganya yang biasanya dijual 3.000 dia dijual harga 1 miliar atau 1 juta, boleh nggak begitu? Ini harganya berapa? 10.000. Kalau peci ini dipakai sama David Beckham terus dilelang, harganya 10.000 nggak? Jadi berapa? 1 juta. Bisa 1 juta katanya.
kaos saja itu ada kaos second, kaos bekas dilelang karena yang pakainya mantan bintang. Itu dijual dengan harga yang mahal. Kalau memang itu jual beli silahkan. Tapi kalau lelang boleh nggak dalam Islam? Boleh nggak? Lelang boleh nggak? Jadi jual beli berapapun keuntungan silahkan, selama itu tidak mendolimi. Nah, tadi kan disebutkan Ridho sama Ridho, memang harganya segitu, silahkan. Ya, tapi jangan disalahkan kalau suatu saat ada orang menemukan harga yang sama, terus dia mengatakan saya tidak akan beli lagi dari Anda karena harganya jauh lebih mahal. Sekarang kan banyak, jadi boleh nggak gitu? Kan sering lelang tuh, apalagi lelang terbuka. 10.000, harga dimulai di 10.000. Silakan, buka, 1 juta, ya silakan. Ada nawar lagi, 500 juta, woi, ada lagi. Boleh nggak begitu dia beli? Boleh nggak? Hah? Boleh? Kata siapa bolehnya? Dari hadis Nabi ya soal membeli bantal yang agak kuat. Ya. Oh ya. Saya mau nanya, boleh nggak seseorang membeli di atas belian orang? Nggak boleh. Ya, saya lagi nawar nih. Tahu-tahu ada yang nyerobot nawar, sama saya aja. Harganya sekian lebih tinggi, itu nggak boleh, Pak. Haram. Boleh nggak mengkhidbah di atas khidbah orang? Nggak boleh. Ya. Ini berapa harganya? Sekian. Cuma itu masalah hukum. Ribet nanti. Ya. Waktunya sudah habis. Pet gitu ya. Alhamdulillah sudah jam 1 lebih. Ada lagi? Nggak ada? Betul ada ya hadisnya? Saya nggak tahu tuh hadisnya tentang lelang apa. Soal bantal itu Bantal yang mana? yang dibeli sama Utsman bin Affan terakhir. Terus? Yang katanya nanti kamu akan menanggal di atas bantal ini. Oh, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu hadisnya. Ya. Kalau saya tahu saya bilang tahu. Tapi kalau tadi masalah membeli di atas belian orang diharamkan. Mengkhidbah di atas khidbah orang tidak boleh. Ya. Mohon maaf, saya lagi nawar nih. Harganya berapa Pak? 10.000, 9.000 aja. Tahu-tahu ada yang datang. Harganya berapa? 10.000. Saya bayar 500.000. Karena banyak duitnya. Sama saya Nggak boleh. Iya, saya masih 3. Iya. Nggak boleh begitu. Bikin orang gondok gitu. Betul. Itu bikin orang gondok. Ya. Pokoknya jual beli itu Masya Allah. Oh, mesti hati-hati lah. Kalau ada pebisnis ya, kalau di sini kan kelihatannya bukan pebisnis. Tapi kalau tidak ada, nggak ada, masih ada ininya, ganjalan di sini. Cukup ya. Kalau cukup kita tutup dengan doa kafatul majelis. Oh ya, belum Pak. Ini mau nambahin kayaknya, silakan Pak nambahin. Kalau si penjualnya di mana? Kenapa Pak? Penjualnya terima yang lebih mahal. Penjualnya Iya. dapat Kan kita lebih kuat. Kalau Iya. orang yang lebih mahal, Dikasih ke penjualnya tapi kan penjualnya ngasih. iya kasih. Ya, begitu kalau penjualnya nggak ngerti akan ngasih yang lebih mahal, ini duitnya lebih gede. Mestinya satu-satu. Ya. Satu-satu Pak. Lagi ini berapa? Ini kan barangnya apalagi cuma satu. Kecuali barang yang sama, ini harganya berapa? Oh, tomat berapa nih? 10.000. Oh, sekian aja. Terus ada yang beli juga. Berapa itu? 10.000, 9.000. Yaudah samain aja. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau dia ingin menghancurkan pembeli yang tadi, biar nggak beli, itu lain lagi. Ya, tidak boleh. Bagaimana sih penjual yang menerima duit yang lebih gede? Ya sama dapat dosanya. Perilaku itu sesuatu dosa. Kalau yang paham, Pak, mohon maaf, ini lagi nawar. Ya, kalau nanti sudah selesai ya silakan, karena barangnya cuma satu. Ya, kecuali memang lebih bagus lagi kalau barangnya dikasih, kan sekarang lebih enak sebetulnya. Kasih harga, lebih praktis. Oh nggak jadi, saya nggak beli, harganya nggak cocok, kan gitu udah selesai. Ya, memang yang ribet itu jual beli itu ditawar menawar. Biasanya di pasar-pasar, ya, di pasar Indo, pasar tradisional gitu tuh rata-rata begitu. Tapi kalau masuk yang lebih modern sudah ada harganya. Jadi ada kecocokan, kesesuaian itu diambil. Kalau tidak ditinggalkan. Ketika sudah ditinggalkan silakan.
pembeli yang baru untuk menawarnya. Tapi kalau dia sedang diadu jual beli apa, tawar menawar, tahu datang, nyalip, itu yang tidak boleh. Dua-duanya ada berdosa. Ya, karena dia memberi peluang juga pada orang-orang untuk melakukan kezaliman. Ya, tidak boleh membeli di atas belian orang. Tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah orang. Ya, orang lagi jual beli disalib. Ya, itu menyakitkan kalau kata Bapak tadi. Gimana? Ya. Ya, saya bukan ahli pedagangnya, nanti kalau nanya jual beli nanti sama beragam khususnya. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.